Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa dan para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana kajian kali ini masih melanjutkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para istri yang dia itu diceraikan oleh suaminya. Yang mana dalam kasus perceraian seperti itu, si istri ini pasti nanti akan wajib melewati yang namanya masa iddah. Jika si istri itu dalam keadaan hamil, maka iddahnya itu selama dia dalam keadaan hamil hingga melahirkan betul anak yang ada di dalam kandungannya. Dan kalau si istri itu tidak dalam keadaan hamil dan dia itu masih mengalami yang namanya haid, maka iddahnya istri yang seperti ini adalah dengan 3 kali masa suci, atau diistilahkan dengan sebutan salasata quru atau bil aqra. Nah, kemudian kita masuk pada jenis iddah yang ketiga, yaitu ketika perempuan ini atau istri yang diceraikan ini dia tidak dalam keadaan hamil, sekaligus juga dia bukan perempuan-perempuan yang mengalami siklus haid, atau dia mengalami siklus haid yang bersambung dengan istihadah. Maka perempuan-perempuan yang seperti ini, yaitu mereka perempuan yang seorang istri yang diceraikan namun kondisinya masih belum balik, atau dia sudah balik namun tidak pernah mengalami siklus haid, atau dia perempuan yang menopause, atau bahasanya itu istilahnya ayisah, atau perempuan-perempuan yang dia itu mutahayyirah mutlaqah. Perempuan yang seperti ini, masa iddahnya ketika dia itu diceraikan oleh suaminya adalah menggunakan hitungan bulan, yaitu 3 bulan secara hitungan hijriah. Tergantung nanti, kalau dia seandainya diceraikan di awal bulan, artinya tanggal 1, maka tinggal menggenapkan saja hingga 3 bulan hilaliyah. Tapi kalau ternyata dia itu diceraikan bukan di awal bulan, artinya tanggal 2, 3, pertengahan atau akhir, maka nanti masa iddahnya khusus untuk bulan yang pertama ini digenapkan menjadi 30 hari. Nah, dari pembahasan itu, beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan lanjutan terhadap kitab Ghayatut Taqrib, yaitu ketika misalkan terjadi sebuah masalah, ada sebuah kasus perempuan-perempuan yang mereka ini tidak lagi mengalami haid, atau memang perempuan ini belum pernah mengalami siklus haid, atau si perempuan atau si istri diceraikan ini dia tiba-tiba menjadi balik dengan munculnya darah haid. Bagaimana kemudian ketentuan iddahnya bagi perempuan yang seperti ini? Itulah yang kemudian akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu keterangan yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qorib. Beliau menandaskan, bismillahirrahmanirrahim, fa in hadat al-mu'taddatu fil ashhuri wajaba 'alaiha al-iddatu bil aqra'i. Yang artinya, jika sekiranya perempuan-perempuan yang mu'taddah, perempuan-perempuan yang dia itu wajib melewati masa iddah dengan menggunakan hitungan bulan, tiba-tiba di tengah perjalanan iddahnya dia ini, dia mengalami yang namanya haid. Siklus haid terjadi pada dirinya. Sehingga berarti kalau gambarannya itu istri yang diceraikan dalam kondisi masih belum balik, tiba-tiba dia itu kemudian menjadi balik di tengah perjalanan 3 bulan. Atau istri yang sudah balik namun dia belum pernah mengalami haid, tiba-tiba dia mengalami haid di tengah perjalanan 3 bulan tersebut. Atau istri yang diceraikan namun dia kondisinya sudah menopause, ya, tiba-tiba dia mengalami siklus haid setelah diceraikan oleh suaminya, yang mana peristiwa haid ini terjadi di pertengahan perjalanan 3 bulan tersebut. Atau perempuan yang mutahayyirah mutlaqah, tiba-tiba dia kemudian berubah menjadi mumayyizah di pertengahan bulan.
di pertengahan perjalanan 3 bulan ini dia tiba-tiba bisa membedakan mana yang darah haid dan mana yang bukan darah haid. Dia berubah menjadi mumayyizah sehingga bisa jelas penghitungannya. Ya. Maka orang yang seperti ini masa iddahnya sudah bukan lagi menggunakan hitungan bulan. Tapi perempuan-perempuan yang seperti ini masa iddahnya berubah kembali kepada hukum asal, yaitu menggunakan quru, menggunakan 3 bulan, menggunakan 3 kali masa suci. Kenapa? Karena dia muncul siklus haid pada dirinya, yang mana penghitungan iddah menggunakan siklus haid ini adalah hukum asal, ketentuan yang asli bagi mereka perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan penghitungan iddah menggunakan 3 bulan itu merupakan pencabangan dari salah satu quru. Ketika pencabangannya ini, ketentuan cabang ini kemudian buyar, tidak bisa terlaksana karena munculnya hukum yang asal, ketentuan aslinya ini muncul, maka perempuan ini harus kembali kepada penghitungan yang asal, yaitu menggunakan salah satu quru atau dengan penghitungan 3 kali masa suci. Ini semuanya dengan catatan peristiwa haid tersebut terjadi di pertengahan perjalanan dari 3 bulan yang seharusnya di awal tadi itu dia lewati. Lalu keterangan berikutnya, atau misalkan haid itu terjadi ba'da inqidha'il ashhuri. Haid itu muncul setelah usainya 3 bulan dilewati oleh si istri. 3 bulan ini sudah terlewati, masuk pada bulan keempat, atau masuk pada bulan yang kelima, atau seterusnya. Tiba-tiba si perempuan ini kemudian mengalami yang namanya siklus haid. Apakah kemudian si perempuan ini dalam penghitungan iddah itu berubah dan berpindah kepada hukum asalnya, yaitu menggunakan 3 kali masa suci? Beliau menyatakan, lam tajib al-aqra'u. Maka penghitungan aqra', penghitungan dengan menggunakan 3 kali masa suci itu tidak perlu diperjalankan. Kenapa? Karena alasannya si perempuan ini sudah usai melewati 3 bulan hilaliyah. Sudah selesai, karena sudah selesai melewati masa iddah, kok kemudian haidnya muncul setelah itu. Maka perempuan ini tidak perlu berpindah kepada penghitungan salah satu quru. Nah, ini ketentuan aslinya seperti itu. Kecuali nanti bagi perempuan yang dia itu menopause. Ketika yang dibahas ini adalah perempuan yang menopause, perempuan-perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid, baik itu mulai dari usia 50 tahun atau usia 62 tahun. Maka perempuan ini, khusus untuk yang menopause ini, seandainya dia itu telah usai melewati 3 bulan hilaliyah, lalu kemudian terjadi siklus haid bagi dirinya, artinya siklus haid ini sebagai bukti bahwa dia tidak lagi menjadi menopause, dia tidak lagi menjadi perempuan yang ayisah. Maka untuk perempuan yang seperti ini, dia kembali kepada penghitungan asal, ketentuan asal, yaitu mengulangi iddahnya. Mengulangi iddahnya dengan penghitungan salah satu quru, menggunakan 3 kali masa suci. Sebagaimana hal itu diterangkan oleh Syekh Al-Baijuri di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Fathul Qorib, yang mana Syekh Baijuri ini memberikan rincian bagi perempuan menopause yang seperti ini, yaitu dengan 2 kondisi. Kondisi yang pertama itu dia setelah habis masa iddahnya menikah dengan laki-laki yang kedua, atau ternyata si perempuan menopause ini setelah habis masa iddahnya dia tidak lagi menikah dengan laki-laki yang kedua, dengan suami berikutnya dia tidak menikah. Kalau seandainya perempuan menopause ini telah melewati masa iddah dengan penghitungan bulan, yaitu 3 bulan hilaliyah, lalu kemudian dia itu melakukan pernikahan dengan suami yang kedua, setelah menikah kemudian muncul siklus haid bagi dirinya, maka siklus haid ini tidak berpengaruh kepada masa iddahnya, karena dia sudah dalam kondisi menikah. Beda lagi kalau kemudian perempuan yang menopause ini setelah habis masa iddah dengan menggunakan penghitungan bulan, namun ternyata dia itu tidak melakukan pernikahan, dia tetap hidup sendiri
dalam kondisinya dia itu, maka dia harus menambah lagi masa haidnya dengan menggunakan akro. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekh Bajuri dalam hasyiah beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ayisatu fa innaka had zaujan akhara fakadzalika. Yang artinya, jika seandainya ada orang perempuan yang manupus, perempuan yang ayisah, jika dia itu menikah dengan laki-laki kedua setelah habisnya masa iddah, ya, maka penghitungan atau ketentuan siklus haid itu tidak berpengaruh kepada dirinya, karena dia sudah habis masa iddahnya, dia lewati sesuai dengan peraturan yang ada, lalu kemudian dia menikah sesuai dengan peraturan agama Islam. Ternyata setelah menikah dia baru muncul siklus haid, maka siklus haid ini tidak berpengaruh kepada perempuan yang manupus. Tidak harus kemudian dia, berarti dia harus melewati masa iddah karena munculnya haid sehingga dia harus fasakh terlebih dahulu. Tidak perlu seperti itu. Karena memang sejak awal perempuan ini, si manupus ini sudah melewati masa iddah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ini kalau perempuannya itu menikah dengan laki-laki yang kedua dan sebelum pernikahan ini terjadi, sebelum munculnya siklus haid. Alasannya kata beliau, linqidai iddatiha zahiran ma'a ta'alluqi haqqiz zauji biha walisyuru'i fil maqsudi. Alasannya adalah karena perempuan ini memang betul-betul telah melewati masa iddah secara lahiriah, secara zahir perempuan ini sudah melewati masa iddah, yaitu 3 bulan hilaliyah, 3 bulan hijriyah. Ya. Di sisi yang lain, saat itu dia sudah menikah. Ketika dia itu sudah menikah, berarti dia sudah punya keterkaitan dengan haknya suami yang baru ini. Karena dia sudah punya kaitannya dengan suami yang baru ini, maka haid yang berikutnya muncul itu tidak memberikan pengaruh terhadap masa iddah yang telah dia lewati. Alasannya juga adalah walisyuru'i fil maqsud. Karena si perempuan manupus ini sudah masuk pada fase berikutnya, dia menjadi seorang istri terhadap seorang laki-laki yang telah menikahi dirinya, maka dia wajib untuk menjalankan hak-hak suaminya, menjalankan ketentuan-ketentuan, kewajiban-kewajiban di dalam pernikahan dia yang berikutnya ini. Nah, itu kalau si manupus ini menikah. Ya. Kalau kemudian tidak menikah, dia melewati masa iddah 3 bulan hilaliyah, 3 bulan secara hijriyah sudah. Namun setelah habis masa iddahnya dia tidak menikah. Ketika dia mengambil keputusan tidak menikah, ternyata muncul siklus haid bagi dirinya. Bagaimana? Beliau menyatakan, fa'il lam tankih ba'dal ashhuri zaujan akhara fa innaha ta'taddu bil aqra'i litabayyuni annaha laysat ayisah. Jika seandainya perempuan ini, si manupus ini tidak menikah dengan laki-laki yang kedua, lalu setelah itu kemudian muncul yang namanya haid, dia mengalami peristiwa siklus haid, maka dia wajib untuk berpindah kepada salah satu quru. Ya, artinya dia melewati iddah lagi. Ya. Alasannya litabayyuni annaha laysat ayisah. Karena saat itu telah menjadi jelas perempuan ini berarti sudah bukan lagi sebagai ayisah. Perempuan ini sudah bukan lagi sebagai seorang perempuan yang manupus. Ketika sudah bukan manupus, artinya dia itu menjadi perempuan yang zawatil haid, maka dia wajib untuk menggunakan penghitungan iddah yang baru, yaitu yang asli, yaitu menggunakan salah satu quru, yaitu melewati 3 kali masa suci. Nah, dalam kaitannya dengan ini, hal yang seperti ini, melewati 3 kali masa suci ini, bagaimana kemudian cara penghitungannya? Cara penghitungannya tentang 3 kali masa suci ini, seperti apa cara penghitungannya? Karena memang sejak awal si perempuan ini suci. Dia tidak mengalami haid sama sekali. Sampai dia itu melewati 3 bulan masa iddah ini, baru kemudian muncul. Apakah masa suci yang dia lewati sebelumnya ini dianggap 1 quru, lalu kemudian berikutnya dia tinggal menanti 2 kali quru saja? Hal ini kemudian dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Bakri Syato di dalam kitab I'anah Inal Tolibin beliau. Asy-Syaikh Bakri Syato itu memberikan keterangan yang beliau nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ai bi khilafil ayisah idza hadat fa inna fiha tafsilan. Kaitannya dengan masalah munculnya haid di pertengahan ini, ya, itu berbeda dengan orang yang ayisah. Ayisah ini untuk perempuan yang manupus ada rincian-rinciannya. Hasiluhu, yaitu rinciannya adalah
annaha idza hadat fi asna'il ashhuri salasati. Jika perempuan yang ayisa menopause ini tiba-tiba mengalami siklus haid di pertengahan perjalanan 3 bulannya, wajabatil aqra'u, maka dia wajib berpindah kepada penghitungan 3 kali masa suci. Alasannya li'annaha al-aslu, karena 3 kali masa suci ini merupakan ketentuan asli, ketentuan pokok dalam masalah penghitungan iddah. Walam yatimmal badalu. Sedangkan badal artinya pengganti ini yang berupa 3 bulan hilaliyah ini masih belum selesai. Wa yuhsabu ma madha, sedangkan yang sudah lewat sebelumnya ini itu yuhsabu Quran, dihitung sebagai 1 quru. Karena ini sudah dihitung 1 quru, ya. Artinya perempuan ini misalkan 1 bulan lebih, 1 bulan setengah misalkan. Dia melewati masa iddah menggunakan bulan. Lalu kemudian muncul yang namanya haid. Maka yang suci ini 1 bulan setengah ini dianggap 1 quru. Lalu berikutnya dia tinggal melewati 2 kali masa suci. Nah, ini ketentuannya seperti itu kalau terjadi haid di pertengahan perjalanan. Ya. Alasannya lihtiwashihi bidamaini fatudammu ilaihi qur'aini. Karena terjadi suci, ya, terjadi suci di antara 2 darah. Maksudnya 2 darah itu yaitu darah haid yang sebelum-sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, sebelum dia itu mengalami yang namanya menopause, dengan haid yang baru ini. Berarti suci ini dianggap 1 quru. Sehingga nanti berikutnya dia tinggal meneruskan menjadi 2 quru, 2 kali masa suci. Lalu berikutnya beliau menyatakan, wa idza hadat ba'daha fa innaka had zaujan akhara fala syai'a 'alaiha. Jika sekiranya kemudian haidnya ini muncul setelah dia melewati 3 bulan hilaliyah ini, tapi dia itu kemudian si menopause ini menikah dengan laki-laki yang kedua, maka munculnya haid ini tidak mempengaruhi kepada 3 bulan yang telah dia lewati, sebagaimana tadi telah kita bahas dari keterangannya Syekh Al-Baijuri. Ya. Alasannya li'anna iddataha in qadad dhahiran wala raibata ma'a ta'alluqi haqqi zauji biha. Wa illam tankih, seandainya kemudian perempuan ini tidak menikah, ya, ista'nafat ala iddata, maka perempuan ini wajib untuk memulai dari awal, memulai start lagi dalam masalah iddahnya, ya, bil aqra'i, dengan menggunakan hitungan 3 kali masa suci. Litabayyuni adami ya'siha wa annaha mimman yahidna ma'a adami ta'alluqi ta'alluqi haqqin biha. Sedangkan si perempuan ini ketika tidak menikah, lalu kemudian muncul yang namanya haid, ya, maka haid ini memiliki pengaruh terhadap 3 bulan yang telah dia lewati, sehingga dia wajib untuk berpindah kepada penghitungan quru, yaitu 3 kali masa suci. Apakah sucinya yang sebelumnya ini kemudian dianggap 1 quru? Dalam hal ini para ulama menyatakan tidak wajib, artinya tidak dianggap sebagai penghitungan 1 quru, sehingga dia tetap wajib mengalami 3 kali masa suci setelah mengalami yang namanya haid. Nah, ini yang dijelaskan oleh beliau Syekh Bakri Syato di dalam kitab I'anatul Thalibin beliau, sebagaimana itu juga sama keterangannya dengan yang ada di dalam keterangan Syekh Al-Baijuri. Hanya saja kemudian Syekh Baijuri setelah menjelaskan seperti itu, sebagaimana itu juga disebutkan oleh Syekh Bakri Syato, Syekh Baijuri ini memberikan keterangan lanjutan lagi, yaitu ketika perempuan yang menopause ini, ya, dia ternyata mengalami siklus haid setelah melewati 3 bulan hilaliyah ini, ya. Dia ketika mengalami siklus haid, tiba-tiba kemudian haidnya ini terputus, tidak datang lagi. Kan berarti harusnya dia mengalami iddahnya itu berpindah kepada 3 kali masa suci. Ketika dia mulai melewati 3 kali masa suci ini, tiba-tiba haidnya berhenti. Dia kembali seperti orang menopause lagi. Bagaimana? Syekh Baijuri memberikan keterangan, walau in qata'ad dam qabla tamamil aqra'i ista'nafat iddatun atau ista'nafat iddatan bil ashhuri di annaha ayisatun hina idzin. Jika seandainya perempuan ini setelah dia menopause, dia melewati masa iddah 3 bulan hilaliyah, lalu kemudian muncul yang namanya haid sedangkan dia tidak menikah, lalu kemudian setelah dia melewati
haid ini dia berpindah kepada salah satu quru dengan 3 kali masa suci, namun belum selesai 3 kali masa sucinya, haidnya ini berhenti, tidak muncul lagi. Dia kembali statusnya kepada perempuan yang Aisyah. Kata beliau, perempuan yang seperti ini wajib mengulang iddah untuk yang berikutnya lagi. Wajib mengulang iddah untuk yang berikutnya lagi. Seandainya suatu saat perempuan ini ingin menikah dengan laki-laki yang kedua, maka dia perlu menyelesaikan iddahnya kembali, yaitu iddahnya orang perempuan yang Aisyah. Dan para ulama sebagaimana itu disebutkan oleh Syekh Al-Bujairami, beliau menukil dari keterangan Syekh Al-Barmami bahwa ini merupakan satu ibtila, satu ujian bagi perempuan yang mengalami siklus yang seperti ini. Menopause, tiba-tiba kemudian mengalami siklus haid, di tengah-tengah siklus haid tiba-tiba haidnya hilang lagi. Dia kembali statusnya menjadi Aisyah. Ini merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk perempuan-perempuan yang seperti ini, walaupun peristiwa yang seperti ini sangat jarang terjadi. Nah, inilah para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, keterangan yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa memberikan kegamblangan, kemanfaatan dan keberkahan terhadap hidup kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.